Halo, perkenalkan nama saya Naut Andika Nenggolan. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, dengan nomor induk mahasiswa 3251 10 11 12. India, bangkitnya raksasa baru dari Asia. Buku ini diterbitkan oleh PT Kompas. Lalu buku ini mempunyai halaman sekitar 247 halaman. Lalu isi dari buku ini mempunyai 6 bab. Dimulai dari bab pertama yaitu kekuatan dunia baru. Lalu di bab 6 itu adalah sisi lain dari India modern. Oke, di bab 1 dijelaskan India itu adalah negara miskin. Kok bisa? Kok bisa negara yang miskin itu kok bisa tiba-tiba menjadi negara yang kuat di benua Asia? Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan India itu menjadi negara maju. Contohnya itu adalah inovasi teknologi, investasi infrastruktur yang besar, dan kebijakan ekonomi yang berani. Seperti yang kita lihat pada halaman 24 di sini adalah berkembangnya karena sentuhan jam Setji Tata. Tahu tidak, Setji Tata itu adalah seorang pengusaha yang berdarah Persia. Dia memulai industri baja pada akhir abad ke-19. Oleh bisnisnya ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan India itu maju. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 2. Bab 2 itu berjudul tentang maju karena teknologi informasi. Sebelum kita lanjut, tahu nggak apa itu TI? TI itu adalah teknologi informasi. Salah satu faktor yang membuat negara India itu maju adalah teknologi informasi. Salah satu bentuknya adalah dengan pemerintah India mengirimkan ribuan pemuda yang berotak brilian untuk pergi belajar ke Amerika atau ke benua Eropa untuk memperdalam pengetahuan tentang teknologi informasi. Lalu mengapa benua Amerika dan benua Eropa memilih pemuda dari India? Karena didasari oleh upah yang relatif murah. Selanjutnya ada bab 3 dengan judul industri otomotif, film dan farmasi. Di sini kita membahas yang pertama yaitu industri otomotif. Industri otomotif di India itu banyak, mulai dari kereta, mobil dan bajai. Di sana buatan lokal mereka sangat bagus, dimulai dari bentuknya, mulai dari mesinnya, performa dan tenaga. Bahkan merek-merek yang sekelas dengan Suzuki, Honda, Toyota di negara India itu sangat relatif sedikit karena produsen buatan negaranya mereka sendiri itu lebih bagus dan lebih terjangkau harganya. Lalu yang kedua ada industri film. Industri film di India itu cukup berkembang pesat, seperti Hollywood yang ada di benua Amerika. Tapi kalau dia di benua Asia namanya itu adalah Bollywood. Nah, ini ada satu fun fact dari film Bollywood India. India memiliki salah satu industri film tertua di dunia, lebih dari seabad lampau menjelang pergantian abad 19 ke abad 20. Lalu yang ketiga ada industri farmasi. Industri farmasi di India sangat berkembang pesat. Terlihat dari 40% obat itu berasal dari negara India akibat dari kualitas dan harganya yang lebih terjangkau. Ekspor obat-obatan dari negara India tidak hanya untuk negara-negara yang berkembang saja, tetapi sudah masuk mulai ke pasar Eropa, bahkan ke negara-negara seperti negara Amerika, negara Kanada, dan negara Brazil.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu ekonomi dan pertanian. Ekonomi di India itu relatif rendah karena semua aspek ekonomi diatur negara dan lisensi diberi hanya pada beberapa pihak yang terpilih. Dan yang kedua adalah pihak asing investasi di negara India karena peraturan dari pemerintahan Indianya sendiri yang tidak jelas. Di buku ini juga dijelaskan negara India itu terpecah menjadi dua bagian, yaitu India bagian utara dan India bagian selatan. India bagian utara itu cenderung negaranya miskin dengan pendapatannya yang relatif rendah. Bahkan di situ perusahaan-perusahaan sedikit yang menanamkan modal di sana. Sedangkan di India bagian selatan di situ relatif maju dan pendapatan dari negara bagian selatan itu relatif tinggi daripada di utara. Bahkan di situ banyak perusahaan-perusahaan yang terkenal yang menanamkan modal di negara bagian itu tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu buku dan pendidikan. Di negara India, pendidikan itu dan buku sangat dipelajari oleh negara India. Buku di negara India cenderung memakai bahasa Inggris karena koloni dari Inggris itu adalah negara India. Dan pendidikan di India itu sangat didukung oleh pemerintah. Terlihat dari yang saya jelaskan di bab 1 adalah pemuda yang mempunyai otak yang brilian mereka dikirim ke benua Eropa dan benua Amerika untuk mempelajari ilmu teknologi. Di sini saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu bab 6. Bab 6 dengan judul Sisi Lain India Modern. Di balik kemajuan negara India, nyata masih ada ketinggalan yang membuat India itu tidak sepenuhnya negara modern. Ya kita lihat dari bandaranya seperti yang dijelaskan buku ini. Sang penulis sesudah sampai di India, di kota New Delhi, ibu kota negara India, di bandara internasionalnya negara India. Di situ bandaranya itu tidak terlihat seperti bandara internasional pada umumnya karena bandara tersebut sangat kumuh dan kusam. Bahkan air di toilet di bandara tersebut sangat kotor dan toiletnya bau. Dan di jalanan negara India itu saling serobotan, tidak ada tata tertib lalu lintas yang bisa ditemukan sang pengarang buku ini di negara India. Dan di negara India mereka masih menganut sistem patriarki. Dan di negara India itu masih rawan terjadi diskriminasi. Kasus kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan mahar hanya merupakan salah satu masalah yang saat ini harus dihadapi kaum perempuan di India. Sistem patriarki yang mengambil bentuk diskriminasi terhadap perempuan membuat sebagian besar kaum perempuan India harus tertatih-tatih mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan kaum perempuan di bagian dunia lain. Dan kelebihan datanya yang kaya. Data di dalam buku ini selalu dijelaskan berapa banyak hasil dari pendapatan negara India itu sendiri, berapa hasil produksi teknologi yang dibikin oleh negara India itu sendiri, berapa ekspor impor dari negara India sendiri. Itulah salah satu kelebihan dari buku ini. Serta bahasa dari buku ini sangat mudah dimengerti, tidak menyulitkan si pembaca seperti saya sendiri. Lalu saya akan menjelaskan kekurangan dari buku ini. Kekurangan dari buku ini adalah kekurangan update karena buku ini terbit pada tahun 2007. Data yang di dalam buku ini adalah pada tahun 2006. Padahal di tahun ini
pendapatan negara India itu perekonomiannya sudah naik 10 kali lipat dari tahun itu tersebut. Itu yang menjadi salah satu faktor kelemahan buku ini. Dan yang kedua itu kekurangan dari buku ini adalah terlalu fokus ambil sisi positif dari negara India, minim menganalisis mendalam kemiskinan masyarakat dari negara India itu tersebut. Oke, lalu ini buku kedua saya yang berjudul India, Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan, yang ditulis oleh Dr. T.S.G. Mulya dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Buku ini merupakan cetakan kedua dari Balai Pustaka dari Kota Jakarta tahun 1952. Pada bab pertama dalam buku India Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan, yaitu bab pertamanya itu berjudul Zaman India Lama. Dalam buku ini membahas sejarah awal peradaban India kuno, mulai dari terbentuknya masyarakat dan sistem pemerintahannya dasar di wilayah India. Pada masa ini, sistem politik sangat dipengaruhi oleh pembagian kasta, yaitu Brahmana, yaitu kaum agamawan, dan lalu ada kasta kesatria, yaitu kaum penguasa. Lalu ada juga kaum Waisya, yaitu pedagang atau petani, dan yang terakhir yaitu Sudra, yaitu pekerja. Sistem kasta ini menjadi landasan tatanan sosial dan politik masyarakat India kuno. Selain itu, di bab ini juga membahas tentang perkembangan kerajaan besar pada masa tersebut, seperti Kekaisaran Maurya yang dipimpin Chandragupta Maurya serta dinasti Gupta yang mencapai masa keemasan di bidang seni, sains, dan pemerintahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang berjudul Zaman Pengaruh Islam di India. Zaman pengaruh Islam di India, setelah saya baca di dalam buku ini, bisa saya simpulkan, masuknya Islam ke India membawa perubahan besar di dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Pengaruh Islam mulai dari abad ke-7 dan mencapai puncaknya dengan berdirinya kerajaan dan kesultanan Islam yang kuat seperti Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Islam memberikan corak baru dalam struktur pemerintahan India dengan pembentukan lembaga dan administrasi yang lebih terorganisir serta sistem hukum Islamnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yang berjudul Zaman Penjajahan Inggris. Awalnya, perdagangan melalui penjajahan di India itu berawal dari perdagangan melalui perusahaan Hindia Timur Inggris pada awal abad ke-17. Seiring waktu, Inggris menguasai wilayah India dengan mengalahkan kerajaan lokal seperti Nawab Bengal dalam pertempuran Plassey pada tahun 1757. Mereka mengubah India dari wilayah perdagangan menjadi wilayah jajahan penuh, menggantikan kekuasaan dinasti Mughal. Lalu, penjajahan Inggris membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial India. Pajak tinggi dan eksploitasi ekonomi menimbulkan penderitaan rakyat sekaligus memicu tumbuhnya kesadaran nasionalisme. Perlawanan seperti pemberontakan Sepoy 1857 menjadi titik awal perjuangan kemerdekaan yang diikuti dengan lahirnya organisasi politik seperti Kongres Nasional India. Selanjutnya, membahas perkembangan perjuangan rakyat India
untuk meraih kemerdekaan. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 yang berjudul masa pergerakan kebangsaan. Di bab ini, perjuangan rakyat India untuk meraih kemerdekaan selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa ini, masyarakat India mengalami kesulitan sosial ekonomi akibat sistem pajak yang berat, pemerintah kolonial Inggris yang menindas. Bab ini juga menyinggung perpecahan antar golongan Hindu dan Muslim dalam perjuangan kemerdekaan. Namun kesadaran bersama terhadap penjajahan Inggris tetap menjadi perekat utama. Masa ini merupakan masa transisi paling penting menuju kemerdekaan India pada tahun 1947 yang ditandai oleh peningkatan konsolidasi gerakan nasional dan perjuangan politik rakyat India. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab 5 yang berjudul menuju ke arah kemerdekaan. Setelah pemberontakan militer pada tahun 1857, Inggris mengambil alih pemerintahan langsung dan menerapkan kontrol ketat. Kesadaran akan ketidakmungkinan mengusir Inggris secara militer mendorong munculnya organisasi politik seperti Kongres Nasional India pada 1885 yang menyalurkan perjuangan secara politik dan sosial. Perjuangan menuju kemerdekaan semakin digencar pada masa itu setelah India Asiti 1935 dengan Kongres menentang undang-undang yang dianggap masih mengikat dominasi Inggris. Konflik internal antara golongan Hindu dan Muslim juga muncul, tetapi perjuangan kemerdekaan tetap menjadi agenda utama. Pada akhirnya kemerdekaan terjadi pada tanggal 15 Agustus 1947, diikuti dengan tantangan besar seperti pemisahan India dan Pakistan serta pengelolaan negara yang baru dan berdaulat. Oke, saya sampai di bab terakhir yaitu bab 6. Bab 6 dengan judul masa pertama sejak kemerdekaan India dari tahun 1947 sampai tahun 1950. Di buku ini setelah saya baca, India merdeka pada tahun 1947. Bab ini menguraikan tantangan besar yang dihadapi negara baru seperti perpecahan antara India dan Pakistan yang mengakibatkan migrasi dan konflik sosial. Pemerintah India segera fokus pada pembangunan struktur negara yang stabil dan mengintegrasikan kerajaan Swapraja ke dalam republik dan menyusun konstitusi nasional. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan buku ini. Dimulai dari kelebihan buku ini. Kelebihan buku ini menjelaskan secara rinci mulai dari India itu zaman kerajaan sampai India itu mulai dijajah, India itu revolusi dan sampai India itu merdeka. Itu salah satu salah satu kelebihan dari buku ini. Dan di sini juga dikatakan dengan jelas bagaimana India itu bisa terbentuk, bagaimana India itu bisa terjajah, dan bahasa di sini juga bisa kita pahami walaupun ini dengan kata-kata atau bahasa pada orang zaman dahulu. Lalu kelemahan dari buku ini adalah cetakan kedua dari tahun 1952 dari Balai Pustaka. Pasti banyak kekurangan dari buku ini. Dimulai dari buku sampulnya yang udah dimakan rayap, dan halamannya juga ada yang sudah hilang atau robek, dan kertas di buku ini sudah menguning, sudah pudar warnanya dari kertas yang warna putih sudah menguning. Dan bahasa yang di sini juga dipakai yaitu bahasa saat Indonesia masih belum masa reformasi.